Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Vina Syahida Zahra di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Nah, sebelum itu kita harus kenal dulu dengan istilah-istilah dari fungsi. Apa saja? Yang pertama ada domain, daerah asal. Ada kodomain, yaitu daerah kawan. Kemudian ada range, daerah hasil. Nah, sebelum masuk pada fungsi, kita harus tahu dulu bedanya relasi dan fungsi. Relasi merupakan suatu aturan yang memetakan anggota himpunan satu dengan himpunan lainnya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya himpunan A, yaitu Andi, Budi, dan Yadi, dan himpunan B, bakso dan soto. Nah, Andi suka makan bakso, Budi suka makan bakso dan soto, dan Yadi suka makan tidak suka keduanya. Nah, dari sini antara Andi, Budi, dan Yadi yang merupakan sebuah domain dikatakan memiliki relasi terhadap B. Apakah dari contoh ini merupakan sebuah fungsi? Tidak. Nah, kita lihat dulu definisi dari fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi dari himpunan A ke B dengan memasangkan tepat satu anggota A ke anggota B. Jadi, sebuah fungsi itu adanya relasi yang dimana setiap anggota A harus memiliki tepat satu pasangan pada anggota B. Nah, contohnya misalkan saya punya himpunan A, Ara, Ana, Adi, dan Dia, dan himpunan B, bakso, soto, dan mie. Nah, Ara, Ana, Adi, dan Dia merupakan domain, dan bakso, soto, dan mie merupakan kodomain. Nah, jadi Ara suka bakso, Ana suka soto, Adi suka soto, Dia suka bakso. Nah, pada domain memiliki tepat satu pasangan, anggota A memiliki tepat satu pasangan pada anggota B. Tapi pada kodomain ada mie yang tidak dipilih oleh domain. Itu tidak masalah. Pada definisi fungsi lebih mementingkan pada domain yang memasangkan tepat satu anggota A pada anggota B. Nah, ciri dari fungsi itu yang pertama, gak boleh jomblo. Nah, jadi dari domain itu tidak boleh ada yang jomblo, ada yang sendirian. Misalkan Ara nih, Ara tidak memilih bakso, soto, dan mie, itu nggak boleh. Dan dia bukan merupakan sebuah fungsi. Ya, karena definisi dari fungsi memasangkan tepat satu anggota A ke anggota B. Yang kedua, itu tidak boleh selingkuh pada domain. Ya, jadi pada domain yang pertama tidak boleh jomblo, yang kedua tidak boleh selingkuh. Jadi yang tidak boleh selingkuh misalkan Ara memilih bakso dan soto, nggak boleh karena pada domain harus tepat satu pasangan anggota A ke anggota B. Kecuali pada kodomain bebas, boleh jomblo, boleh selingkuh, itu terserah. Nah, tapi kita nggak boleh mendefinisikan fungsi itu fungsi harus jomblo atau harus selingkuh, itu nggak boleh. Definisi yang sebenarnya yakni suatu relasi dari himpunan A ke B dengan memasangkan tepat satu anggota A ke anggota B. Nah, langsung saja pada contoh soal. Nih, misalkan saya punya tentukan daerah hasil dari fx sama dengan 3x dikurangi 2 dengan domain fungsi sama dengan yang memiliki anggota
negatif 1, 0, dan 1. Maka kita punya X-nya itu sama dengan 1, sama dengan negatif 1, sama dengan 0. Nah, jika domainnya itu ada 5, maka kita punya X-nya itu ada 5 dan harus disubstitusikan terhadap fungsi itu. Ya. Nah, kita substitusikan negatif 1 pada fungsinya. Maka F negatif 1 sama dengan 3 dikali negatif 1, yaitu negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. F0 sama dengan 3 dikali 0, yaitu 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. F1, 3 dikali 1, 3 dikurangi 2, yaitu 1. Maka kita punya range itu negatif 2, 1, dan negatif 5. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat fungsi. Nah, apa saja sifat-sifat dari fungsi? Yang pertama, fungsi onto atau surjektif. Yang kedua, fungsi into. Yang ketiga, fungsi injektif. Yang keempat, fungsi bijektif. Nah, kita yang pertama, fungsi onto atau surjektif. Merupakan anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan. Artinya range sama dengan codomain. Misalkan saya punya himpunan A 1, 2, 3, himpunan B, P dan Q. Nah, 1 dipetakan terhadap P, 2 dipetakan terhadap Q, 3 dipetakan terhadap Q. Nah, maka pada codomain yang menghasilkan range, dia sama range dan codomainnya. Dengan range P dan Q, codomain juga P dan Q. Nah, lanjut pada fungsi into. Anggota daerah hasil bagian dari anggota daerah kawan. Jadi pada range itu bagiannya dari codomain. Misalkan saya tadi punya 1, 2, 3, kemudian pada himpunan B PQR, dan 1 dipetakan terhadap P, 2 dipetakan terhadap Q, 3 dipetakan terhadap Q, dan R itu tidak memiliki pasangan. Nah, ini disebut fungsi into. Mengapa? Karena range itu bagiannya dari codomain. Codomainnya adalah PQR dan range-nya adalah P dan Q. Kemudian yang ketiga itu fungsi 1-1 atau injektif. Merupakan anggota daerah kawan mempunyai pasangan tepat 1 pada daerah hasil. Jadi pasangan pada codomain memiliki tepat 1 pada daerah hasil. Nah, misalkan saya punya 1, 2, 3 lagi pada himpunan A dan himpunan B PQRS misalkan. Nah, maka daerah hasilnya yaitu PQR. Pada definisi fungsi 1-1 atau injektif yang mempunyai daerah kawan mempunyai pasangan tepat 1 pada daerah hasil, maka PQR yang telah dipilih oleh 1, 2, 3 itu memiliki tepat 1 pasangan, yaitu P pasangannya 1, 2 pasangannya Q, 3 pasangannya R gitu. Nah, selanjutnya pada fungsi korespondensi, yaitu 1-1 atau bijektif. Banyaknya anggota daerah asal sama dengan banyaknya anggota daerah hasil. Nah, misalkan saya punya lagi 1, 2, 3 yaitu himpunan A dan himpunan B PQR. Maka banyaknya anggota daerah asal yaitu domain sama dengan banyaknya anggota daerah hasil yaitu range. Domain sama dengan range. Kita masuk pada operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi itu ada apa aja? Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, langsung saja kita pada contoh soal. Yaitu fx, diketahui fx sama dengan 3x plus 6 dan gx sama dengan x plus 2. Nah, maka tentukan misalkan A fx ditambah gx, B
B fx dikurangi gx, C fx dikali gx, dan D fx dibagi gx. Nah, yang pertama kita jumlahkan fx ditambah gx sama dengan 3x plus 6 plus x plus 2 sama dengan 3x yang variabelnya dengan sama dengan x, maka x dengan x, 3x ditambah x yaitu 4x. Kemudian yang hanya konstanta atau angka saja, maka 6 ditambah 2, maka hasilnya 4x ditambah 8. Kemudian lanjut pada fx dikurangi gx sama dengan, nah ini harus dikurungin karena berpengaruh pada negatifnya. Nah, yang pertama 3x plus 6, karena dia fx di depan dikurangi gx, maka dikurangi kurung x plus 2. Nah, itu dikali negatif dikali x, negatif dikali x, maka negatif x. Kemudian negatif dikali 2, yaitu negatif 2. Maka kita dapatkan 3x plus 6 dikurangi x dikurangi 2. Nah, yang variabelnya x kita operasikan 3x dikurangi x yaitu 2x. Kemudian yang konstanta 6 dikurangi 2 yaitu 4. Maka dihasilkan 2x plus 4. Kemudian pada soal yang C, fx dikali gx sama dengan 3x plus 6 dikali x plus 2. Nah, ini menggunakan rumus pelangi. Jadi 3x dikali x, 3x dikali 2, 6 dikali x, 6 dikali 2, dan menghasilkan 3x kuadrat plus 6x plus 6x plus 12, dan hasilnya adalah 3x kuadrat plus 12x plus 12. Nah, selanjutnya pada soal yang terakhir, fx dibagi gx sama dengan 3x plus 6 per x plus 2. Nah, ini nggak boleh langsung dicoret karena dia berupa penjumlahan. Nah, kita ubah dulu dengan perkalian dengan cara pemfaktoran, yaitu faktor dari 3x plus 6 sama dengan 3 dikali x plus 2 per x plus 2. Nah, karena kita punya x plus 2 pada penyebut dan x plus 2 pada pembilang, karena pembilangnya sudah berupa perkalian, maka boleh kita coret dan menghasilkan 3. Kita yang terakhir masuk pada fungsi komposisi. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi yakni gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Nah, biasanya disimbolkan dengan O atau biasanya kita sebut dengan bundaran. Oke, konsep dari fungsi komposisi ini seperti apa sih? Nah, misalkan nih saya punya A, itu anggotanya X, kemudian dipetakan terhadap F dan hasilnya adalah Fx. Dan saya punya baru lagi, misalkan G dipetakan hasil dari Fx tadi dipetakan terhadap G dan menghasilkan Gfx. Nah, mungkin lebih saya contohkan pada sebuah roti. Misalkan sebuah roti itu Fx, roti Fx, dan selai nanas, ya selai nanas itu Gx misalkan. Nah, gimana sih cara penentuan dari misalkan F bundaran G? Nah, saya punya ini roti yang diisi selai nanas. Roti tadi Fx dan selai adalah Gx. Kemudian saya sekarang punya roti yang diisi selai nanas. Nah, ini merupakan F bundaran Gx. Mengapa? Karena suatu fungsi yaitu roti dan suatu Gx yang dioleskan terhadap roti tersebut, maka Gx ini kan masuk pada
roti. Pada selai ini masuk pada roti. Nah, kemudian sudah paham dari F bundaran G, X? Nah, kita lanjutkan pada G bundaran X. Bagaimana sih cara mengilustrasikan G bundaran Fx? Nah, G bundaran Fx pada roti dan selai kita ilustrasikan dengan roti berada di dalam selai. Contohnya seperti ini. Roti berada di dalam selai. Jadi ada selai, dalamnya adalah roti. Nah, ini merupakan contoh dari G bundaran F, di mana Gx itu tadi ya, Gx, kemudian Fx, Fx-nya masuk pada Gx. Nah, ini contohnya G bundaran F, yaitu mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.